Yang saya hormati para suster, Bapak Ibu, serta semua undangan yang hadir di sini. Selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore. Berkah dalam. Kita semua diundang oleh keluarga Bapak Bambang Gunarso, di mana kita dimohon untuk memperingati 40 hari yang lalu atau mendoakan Bapak Y.B. Sukadi yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Misa sore ini akan dipimpin oleh Romo Puryatno. Untuk mengawali misa ini, marilah kita menyiapkan hati dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan. Lagu bukan ini? Buka lagu pembukaan dari judul nomor 710. Sukadi yang telah dipanggil Tuhan genap 40 hari yang lalu di dalam usia 88 tahun. Kita doakan agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosanya, berkenan untuk menganugerahkan kebahagiaan abadi di dalam kerajaan surga. Sekarang marilah kita bersama-sama mengawali perayaan Ekaristi ini dengan hening sejenak. Kita mohon belas kasih serta kerahman Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha Raya, kepada para malaikat dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga yang makasih dan mari mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula yang telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan hamba-Mu Bapak Yohanes Sukadi dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Engkau pelihara di dalam naungan kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Pembacaan dari kitab Ratapan. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, sungguh besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Refren Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang berkepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kau yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kau yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih, selamat sore dan berkah dalam. Sore hari ini kita berkumpul bersama dengan keluarga besar Bapak Bambang Gunarso. Kita diajak untuk mengenangkan dan mendoakan saudara kita Bapak Yohanes Sukadi yang sudah dipanggil Tuhan genap 40 hari yang lalu, dipanggil dalam usia 88 tahun.
kita sekalian diajak untuk mencoba merenungkan kembali apa sih pesan yang mau disampaikan kepada kita sekalian pada saat kita sekalian bersama-sama berkumpul mengenangkan dan mendoakan orang yang sudah dipanggil Tuhan genap 40 hari yang lalu. Masalah 40 hari, 40. Apa ada yang sudah berusia 40 tahun? Sudah banyak lewat. Apa masih ada yang belum berusia 40 tahun? Ada. Satu anak-anaknya Pak Bambang belum berusia 40 tahun. Kadang-kadang kalau kita sekalian menghadiri perayaan ulang tahun yang ke-40 itu kan katanya istimewa angka 40 itu. Istimewanya apa? Angka 40 yang berulang tahun ke-40 itu biasanya merasa ini istimewa, angka istimewa. Kenapa angka 40 istimewa? Kelihatannya belum pernah merayakan ulang tahun. Orang itu sering mengatakan 40 itu sebetulnya merupakan angka kehidupan, atau orang mengatakan hidup itu mulai dengan angka 40. Life begins at 40. Hidup itu mulai pada angka 40. Artinya apa? Belum pernah mendengar. Coba nanti cari di Google. Saya juga tidak tahu dengan pasti apa maksudnya dari kata-kata itu, tetapi orang sering mengatakan orang itu merasa mulai baru hidup itu pada angka ke-40. Mungkin kalau dicoba untuk direnung-renungkan, usia-usia antara 0 sampai 6 atau 5 itu kan masih dalam proses kanak-kanak ya, kanak-kanak, kemudian mungkin juga masih masuk TK gitu. Kemudian masuk SD itu usia berapa? 7 tahun sampai 14 tahun. 14 itu kan masih usia SD. Kemudian usia SMP berapa? 15-an sampai 17, 14 sampai 17 tahun SMP. Kemudian SMA itu 17 sampai 20, 17 sampai 20 itu kan kemungkinan baru lulus SMA. Kalau orang kuliah S1 itu kira-kira butuh berapa tahun? 5 tahunan ya, paling tidak 5 tahunan sampai 25. 25 itu baru lulus. Setelah lulus kuliah, kalau beruntung langsung mendapatkan kerja kan mulai bekerja. Bekerja setahun, 2 tahun, 3 tahun kan kadang-kadang masih masa-masa penjajakan, percobaan, dan orang masih mencoba untuk mencari-cari tempat kerja yang kurang lebih mapan bagi dirinya gitu. Maka setelah mapan itu kan orang setelah mapan kan mungkin setelah usia-usia 40-an gitu. Sudah mapan di dalam soal kerja, jadi pegawai tetap, syukur-syukur punya kedudukan, jabatan, gajinya juga lebih tinggi. Usia 40 itu kan orang mulai mapan di dalam kehidupan. Maka orang mengatakan hidup itu dimulai dalam usia 40 karena mungkin di dalam arti hidup yang sudah mapan, hidup yang sudah mulai stabil dan sebagainya. Kemudian di dalam usia 40 juga kan kadang-kadang orang kan sudah pernah menikah belum ya kalau sudah 40? Ada yang sudah, mungkin ada juga yang belum gitu ya. Ya, sudah mendapatkan jodoh sekalipun mungkin belum mendapatkan keturunan, tetapi kan kalau orang sudah mendapatkan jodoh itu kan rasanya sudah apa ya? Aman. Kata Mas Pelik aman dan ayem. Kalau sudah dapat jodoh, tidak dikatakan rapayu.
Itu dalam arti seperti itu, mungkin dalam arti itu orang mengatakan hidup itu mulai dari angka 40. Maka silakan nanti dicoba cek di Google apa artinya gitu ya. Kelihatannya ada. Tetapi bagi kita sekalian umat Katolik, angka 40 itu kan juga merupakan angka yang tidak asing bagi kita. Bapak itu kan masih ingat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan angka 40 kan? Apa peristiwanya? Apa? Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Apa yang terjadi ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam itu? Banyak godaan dari mana? Godaan dari setan. Apa yang digodai atau Yesus digodai apa oleh setan? Masih ingat? Pertama itu mengubah batu menjadi roti. Kedua terjun dari hubungan baik Allah. Ketiga ya mau dikasih semua kekayaan dunia asal dengan satu syarat, menyembah setan. Ini godaan-godaan setan terhadap Yesus pribadi. Ibu Bapak langsung masuk apa tidak? Tidak. Kalau tidak masuk kerajaan surga masuk mana? Siapa sih yang pernah langsung masuk ke dalam kerajaan surga setelah mengalami kematian? Bunda Maria. Siapa lagi? Sampingnya Yesus siapa? Penjahat. Seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ada dua penjahat, satu bertobat, satu tidak. Satu penjahat yang bertobat berkata, Yesus, kalau nanti masuk dalam kerajaanmu, jangan lupa ingat saya. Apa kata-kata Yesus? Hari ini juga kamu akan masuk ke dalam Firdaus bersama. Maka orang-orang yang sungguh sekalipun jahat, tetapi mengalami suatu pertobatan yang tulus dan mendapatkan belas kasih dan kerahmat Allah, orang-orang itulah yang akan langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kan sesuatu hal yang sungguh membawa sukacita. Kalau suatu saat kita sekalian seperti itu kan bergembira, gitu. Meninggal setelah dibaptis, ya, itu kan luar biasa. Meninggal setelah menerima pengakuan dosa, itu kan sesuatu yang luar biasa, gitu. Betapa ini luar biasa. Tetapi ada banyak orang yang kadang-kadang ragu tidak langsung masuk ke sana, tapi tadi masuk ke Latu Pangresian. Latu Pangresian. Para susah tahu Latu Pangresian? Api pencucian. Belajar bahasa Jawa ya. Latu Pangresian atau api pencucian. Ini kan salah satu keyakinan kita, gitu. Karena apa? Karena kita kan sekalian menyadari bahwa hidup kita itu kan tidak sempurna dan tidak seluruhnya suci. Memang pernah dibaptis dan disucikan, tetapi setelah dibaptis kan kadang kita juga mudah jatuh dalam salah dan dosa. Dan ini sebetulnya yang merupakan satu keyakinan kita. Doa-doa kita untuk mereka yang sudah dipanggil Tuhan itu dimaksudkan supaya Tuhan berbelas kasih, supaya Tuhan berkenan memurnikan mereka dan pada akhirnya menganugerahkan kebahagiaan kekal. Ini sebetulnya merupakan pesan pokok bagi kita. Untuk apa atau doa-doa apa yang perlu kita panjatkan pada saat kita berkumpul mengenangkan mereka yang sudah dipanggil Tuhan genap 40 hari yang lalu. Dan sebetulnya kalau kita sekalian mencoba merenungkan masalah pemeliharaan Tuhan dan pemurnian itu, ini tidak hanya relevan bagi mereka yang sudah dipanggil Tuhan, tetapi kita sekalian yang masih hidup di dunia ini kan juga membutuhkan terus-menerus proses pemeliharaan dan pemurnian dari Tuhan. Bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini kan berkaitan dengan kata-kata Yesus, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hidup yang penuh beban dan penuh berat itu kan sebetulnya merupakan suatu pengalaman dari banyak orang.
Kalau kita sekalian, Ibu Bapak sekalian merenungkan pengalaman hidup kita itu punya beban hidup nggak sih? Punya. Ringan atau berat? Ya. Beban hidupnya berat, tetapi tetap gemuk juga. Ya. Setiap orang kan memang punya beban hidup masing-masing, ya, punya kesulitan masing-masing, punya permasalahan masing-masing, dan apa sih sebetulnya yang seringkali terjadi ketika kita sekalian memikul beban hidup yang begitu berat? Ada sementara orang yang kadang-kadang tidak kuat di dalam soal memikul beban hidup itu. Maka kalau suatu saat orang bisa sampai pada suatu keputusasaan atau pengharapannya semakin tipis, ya mungkin pengalaman seperti itu yang banyak kali terjadi. Maka di dalam saat-saat seperti itu, kita akan diingatkan oleh kata-kata Yesus, marilah, datanglah kepadaku kamu semua yang berbeban berat. Karena apa? Karena Allah itu sungguh memelihara kita. Allah itu senantiasa menjaga kehidupan kita. Dan itulah yang juga ditegaskan di dalam bacaan pertama yang dikutip dari kitab Ratapan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tidak habis-habislah rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi dan sungguh besar kesetiaan Tuhan. Ini sebetulnya merupakan salah satu pewartaan yang pasti relevan bagi kita. Tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang pada saat kita punya beban hidup, kesulitan hidup, merasa letih, lesu, dan lain sebagainya. Karena apa sih? Allah itu memelihara kehidupan kita. Kasih setianya itu tidak berkesudahan. Rahmatnya itu tidak akan habis bagi kita sekalian. Ini saya kira merupakan satu pewartaan yang diharapkan semakin meneguhkan iman kita. Maka mari sekarang kita bersama-sama atas dasar keyakinan ini melanjutkan doa-doa kita kepada Tuhan untuk saudara kita. Doa umat. Saudari-saudari terkasih, mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, kita diajak oleh Yesus untuk bersyukur atas karunia dan rahmat yang telah kita terima sampai sore hari ini. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bagi Bapak Yohanes Sukadi yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, semoga Bapa berkenan menerimanya dalam kerajaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Bapak Bambang Gunarso yang berduka atas kematian Bapak Yohanes Sukadi, semoga Allah memberikan ketabahan, kekuatan, serta pengharapan dalam meneruskan tugas panggilan hidupnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil Tuhan, semoga berkat kemurahan dan belas kasih Allah, mereka semua dapat menikmati persatuan yang abadi bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup dan iman kita mampu memberi kekuatan serta harapan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena Allah sendiri hadir dan berkarya lewat diri kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa ini, karena semuanya ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita aturkan persembahan kita. Kita nyanyi persembahan dengan lagu dari puji syukur nomor 714. 714. Yesus,
kuasa. Allah, Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami menunjukkan bahan persembahan roti dan anggur demi keselamatan hamba-Mu Bapak Yohanes Sukadi yang telah menghadap kehadirat-Mu 40 hari yang lalu. Pelihara pula hidup kami yang saat ini berkeliling di sekitar meja perjamuan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Baskali serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Yohanes Sukadi yang telah 40 hari menghadap kehadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu.
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Maulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan usaha kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara sekalian yang diundang dalam perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak patut segala kepada saya, tetapi pesan dan pekerjaan kepada kasih. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menyegarkan hidup kami. Persatukan hamba-Mu Bapak Yohanes Sukadi dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore, Suster, Romo, Bapak Ibu semuanya, dan para saudara. Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Pur yang boleh memimpin misa 40 hari mengenang Bapak kami, Bapak Yohanes Sukadi. Dan terima kasih juga untuk para suster, Suster Katrin, dan rekan-rekan suster Pusulit semuanya yang hadir pada sore atau malam hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya atas dukungan dan doa-doanya. Semoga Bapak kami, Bapak Yohanes Sukadi, nanti boleh mendapatkan rahmat hidup bahagia di surga bersama para hidupnya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, dan semoga Tuhan memberkati dan membalas segala kebaikan dan kemurahan hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Tuhan bersama-Mu. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis status, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine. Sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis
sanguis Christi merum, et si sensus deficit, affirmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Pangelingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quem in mundi pretium fructus ventris generosi rex effudigentium nobis status nobis